Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Hikmat Pagi. Hari ini, Rabu 26 Februari 2025, akan mengambil tema Tetap Beriman Dalam Penderitaan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah begitu banyak Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk istirahat yang sudah Kau berikan pada kami semalam. Kalau pada pagi hari ini kami akan sedikit merenungkan firman-Mu, kiranya firman yang nanti akan disampaikan dapat berguna bagi kami, terkhususnya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong persiapkan hati kami, tolong persiapkan pikiran kami. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah tetap beriman dalam penderitaan. Ada ayat yang akan mendasarinya, diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 dan 2. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris bernama Jim Elliot terbeban untuk memberitakan Injil kepada salah satu suku di Ekuador yang bernama suku Eoka. Jim bersama dengan timnya berjumlah 5 orang meninggalkan keluarga dan berangkat untuk pergi misi pemberitaan Injil tersebut. Ketika baru tiba di tempat tersebut, Jim dan timnya langsung ditusuk dengan tombak oleh orang-orang suku Eoka. Sebelum kematiannya, Jim berkata kepada mereka, "Bua bia enun bua," yang artinya, "Aku sahabatmu, sahabatmu yang tulus." Sekilas apa yang mereka lakukan tampaknya sia-sia. Seperti halnya Yakobus yang kisahnya kita renungkan pada hari ini. Kita mengerti bahwa beriman kepada Kristus tidak menjamin seorang hidupnya akan nyaman. Hal tersebut justru membawa seseorang untuk menderita, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Yakobus yang pada saat itu aktif memberitakan Injil, justru malah ditangkap dan dibunuh oleh Herodes yang ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Kita tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan Yakobus untuk mati. Namun, dari sini kita dapat menyaksikan teladan iman yang luar biasa. Yakobus tidak gentar saat menghadapi ancaman penderitaan dan kematian karena imannya kepada Kristus. Iman yang ditunjukkan Yakobus itu juga menguatkan orang-orang percaya. Mereka semakin teguh menjadi pengikut Kristus serta tekun di dalam hal berdoa. Melalui keteguhan dan ketekunan iman mereka, Tuhan menguatkan dan melipat gandakan komunitas orang-orang percaya dari masa ke masa. Buah iman tersebut masih nyata sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada kisah Jim Elliot. Ternyata pengabaran Injil dari Jim dan timnya tidak berhenti pada kematian mereka. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam suku Eoka setelah peristiwa tersebut. Beberapa tahun kemudian, para istri dari Jim dan timnya pergi ke sana dan di suku Eoka menerima Injil dan percaya kepada Kristus. Ternyata kematian dari Jim dan timnya tidak sia-sia.
Tuhan telah mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik, yakni untuk membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah iman kita terpancar meskipun berada di tengah-tengah penderitaan? Sudahkah iman yang kita pegang itu dibagikan dan disaksikan kepada setiap orang? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bapak Saudara, tetaplah setia dan beriman kepada Kristus meski menghadapi penderitaan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Tidak gampang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tapi ajari kami Tuhan untuk terus berpegang dan terus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Layakkanlah setiap kami, tuntunlah setiap kami, bimbinglah setiap kami, agar kami memiliki keyakinan dan keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui setiap hal-hal yang kami lalui di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau menyerahkan seluruh kegiatan kami di dalam satu hari ini. Kiranya Engkau Allah yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.